Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar dan Kompetensi Guru. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator dan pembaca pertama. Keterampilan dasar mengajar ini bisa disebut juga dengan teaching skill. Artinya, keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh dosen, guru, instruktur, dan widyaswa. Karena agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar ada terbagi menjadi 2 kemampuan yang harus dikuasai. Yang pertama, menguasai materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi untuk membelajarkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Delia, NPM 190-516. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan menjelaskan, yaitu suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Yang kedua, keterampilan bertanya, yaitu suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi stimulus, yaitu keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik sehingga siswa antusias dalam menerima pembelajaran. Yang keempat, yaitu keterampilan memberi penguatan, yaitu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Yang kelima, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yaitu usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas, yaitu kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Yang ke-8, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu suasana proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hardani. Kepada Hardani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardani Mardiana Zainal, NPM 19050040. Saya akan menjelaskan tentang penerapan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan pembelajaran. 1. Kesesuaian atau relevan, yaitu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar dan menyesuaikan dengan komponen pembelajaran, supaya dalam menerapkan unsur pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 2. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi yang digunakan agar suasana dalam pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, ketepatan. Ketepatan harus diperhatikan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diajarkan. 4. Kebermanfaatan. Pengguna keterampilan dasar mengajar harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Membangkitkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi sangat penting dalam proses pembelajaran, supaya perhatian dan motivasi siswa tercurahkan pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 6. Menyenangkan.
Melalui pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa betah, semangat, bahkan akan merasa bebas untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu adalah kecakapan atau kemampuan. Sedangkan guru itu dapat diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Akan tetapi, pada pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, tugas guru bukan hanya mengajar yang berorientasi pada pengembangan kecakapan yang berdimensi ranah cipta. Akan tetapi, guru turut juga mengembangkan ranah rasa dan karas para peserta didik. Guru yang memiliki kompetensi profesional itu harus menguasai yang pertama disiplin ilmu dalam sumber bahan pelajaran. Yang kedua, bahan ajar yang diajarkannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik siswa. Yang keempat, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kelima, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajarnya. Yang ketujuh, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Yang kedelapan, pengetahuan terhadap penilaian dan mampu merencanakan, memimpin untuk kelancaran proses pendidikan. Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat memperkaya agar tidak mengalami ketinggalan dalam kompetensi profesional. Dengan adanya kompetensi profesional tersebut dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga melahirkan pendidikan yang bermutu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan kami persilahkan. Macam-macam kompetensi guru. Macam-macamnya meliputi 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal pendidik yang mencerminkan kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dan masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan metode pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hardani. Kepada Hardani dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogi guru, yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diempu. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang keempat, kompetensi profesional,
yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diajarkan.